Marga rafflesia terdiri dari 25 jenis langka dan terancam kepunahan. Dari ke-25 jenis, 12 jenis diantaranya dapat dijumpai di Indonesia. Di Pulau Sumatera sendiri, dijumpai 10 jenis. Jenis tersebut adalah Arnoldi, Adriensis, Racuseni, Micropylora, Hasselti, Gadutensis, Tuan Muda, Padma, jenis baru Bengkuensis, dan yang terakhir Lawangensis. Cagar alam Batang Paluku di Kabupaten Agam, Sumatera Barat sejak lama dikenal sebagai habitat Arnoldi. Tetapi dari ketampakan luar bunga mekar dan hasil perbandingan dengan spesimen Arnoldi dari Bengkulu, bunga rafflesia dari Batang Paluku tersebut kemungkinan besar bukan Arnoldi, tetapi Tuan Muda. Di Jawa, terdapat 3 jenis yaitu Racuseni yang dijumpai di sekitar Taman Nasional Gede, Pangrangon, dan R. Padma yang terdapat di Cagar Alam Pangandaran dan Nusa Kambangan, serta Zolingeriana yang dijumpai di Taman Nasional Meru Betiru. Di Kalimantan dijumpai 2 jenis rafflesia, yaitu Tuan Muda terdapat di Cagar Alam Gunung Raya dan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, Kalimantan Tengah. Kemungkinan besar jenis ini dapat dijumpai di sepanjang Pegunungan Muler, yaitu di sekitar perbatasan Kalimantan Tengah dengan Kalimantan Barat dan Timur. Di perbatasan paling barat antara Sarawak dan Kalimantan Barat, yaitu di Tanjung Datu, ditemukan jenis R. Hasselti pada sisi bagian Sarawak. Walaupun begitu, tidak menutup kemungkinan jenis ini juga ditemukan di sisi Kalimantan Barat. Biji adalah organ yang sangat menentukan kelangsungan generasi suatu jenis tumbuhan di alam. Bentuk dan ukuran biji, baik antar jenis maupun di dalam jenisnya sendiri, sangat beragam. Kali ini kita akan membahas mengenai biji bunga rafflesia. Seperti umumnya biji parasit yang lain, biji rafflesia berukuran sangat kecil atau dikenal sebagai mikrosit. Biji-biji yang halus tersebut terkandung dalam buah dan menempel pada daging buahnya yang berbentuk labirin. Tekstur daging buah R. Padma maupun R. Arnoldi seperti pulp berwarna kecoklatan jika sudah matang. Sedangkan yang muda berwarna lebih terang dan kaku seperti pepaya mentah, rasanya sepat dan agak pahit. Secara keseluruhan, bentuk biji mirip dengan kacang tanah. Posisinya pada daging buah menempel seperti plasenta. Jika biji terlepas, plasenta tersebut biasanya masih menempel pada bagian ujung biji sehingga menyerupai ekor. Tidak semua biji dalam satu buah memiliki derajat kematangan yang sama. Ini diindikasikan oleh morfologi biji yang sebagian belum sempurna. Dari bentuk morfologinya, baik biji R. Padma maupun R. Arnoldi seperti biji tumbuhan holoparasit lainnya, dirancang berukuran kecil karena tidak memerlukan cadangan makanan yang terlalu besar untuk menumbuhkan alat-alat fotosintesis seperti daun. Kebutuhan nutrisi selama hidupnya di kemudian hari akan digantungkan kepada tumbuhan inangnya. Kulit biji yang keras dan kedap air membantunya untuk bertahan lama beberapa waktu dari serangan jamur atau bakteri pembusuk. Lubang mikrofil yang terdapat di salah satu ujungnya memungkinkan masuknya air selama proses perkecambahan. Pada biji anggrek, masuknya air baru terjadi dalam situasi jika biji terekspos oleh air yang sangat dingin atau temperatur berkurang. Akibatnya, tekanan udara di dalam biji berkurang dan menyebabkan tersedotnya air dari luar. Hal yang sama sangat mungkin terjadi pada biji rafflesia. Kemungkinan masuknya jamur atau bakteri masih ada selama ukuran miselium atau bakteri lebih kecil dari ukuran mikrofil tersebut. Selaput tebal berpori juga tampak membungkus sel endosperma, penyimpanan cadangan makanan. Ada kemungkinan fungsi pori pada selaput pembungkus tersebut sebagian pelindung. Kedua juga berperan menyeleksi molekul suatu zat atau organisme teknik seperti bakteri yang masuk ke dalamnya. Selain ukurannya yang kecil, struktur bagian dalam biji berongga sehingga menjadi ringan dan terapung jika hanyut ke bawah air. Diketahui pula bahwa penyebaran biji R. Padma juga terjadi secara pasif dan diduga oleh rayap. Penyebaran oleh rayap dilaporkan juga oleh Banziger pada tahun 2004 pada R. Curry dan Sapria Himalayana di Thailand.